Pernah kebayang nggak gimana kalau cara kamu nulis lagu ternyata bisa juga dipakai buat ngelukis sebuah mahakarya? Hari ini kita bakal bedah proses kreatif dari seniman sekaligus musisi Indonesia, Farid Stevi Asta, yang berhasil banget nyatuin dua dunia kreatif yang kelihatannya beda jauh ini. Nah, kalimat dari Farid ini nih yang jadi pusat teka-teki kita. Menarik banget kan? Gimana ceritanya proses yang biasanya ngelahirin melodi dan lirik, kok bisa juga ngelahirin karya seni rupa? Untuk mecahin teka-teki ini, kita harus gali lebih dalam ke akar identitas kreatifnya. Oke, jadi pertama-tama yang harus kita pahami adalah fondasi Farid itu bukanlah seorang pelukis murni. Akarnya justru ada di dunia desain. Dan ini yang mengubah segalanya. Jadi beda ya sama seniman yang mungkin nunggu ilham datang gitu aja. Farid ini membawa mentalitas seorang desainer ke dalam kanvasnya. Prosesnya jadi metodis banget. Dia mulai dengan riset, kumpulin data, terus karyanya itu dirumuskan sebagai sebuah solusi visual dari sebuah masalah. Terstruktur tapi tetap artistik. Keren ya? Dan dia ternyata nggak sendirian loh di jalur ini. Kita bisa lihat contohnya pada sosok legendaris Andy Warhol. Sebelum jadi ikon pop art dunia, Warhol itu seorang desainer majalah. Latar belakang inilah yang ngasih dia cara pandang yang unik terhadap seni ya, mirip-mirip seperti Farid. Oke, kalau prosesnya terstruktur kayak desainer, terus data mentahnya datang dari mana dong? Nah, jawabannya ada pada caranya yang unik dalam mengamati dunia di sekelilingnya. Nah, ini dia filosofi kuncinya. Farid itu sengaja menempatkan satu kaki di dalam masyarakat dan satu kaki di luar. Dengan mengambil jarak ini, dia jadi bisa melihat dinamika sosial dari perspektif yang lebih jernih, menangkap hal-hal kecil yang seringkali kita lewatkan dalam kesibukan sehari-hari. Dan metodenya ini bukan sekedar teori loh. Salah satu contoh paling konkretnya adalah keputusannya untuk berhenti total nonton televisi. Angka 4 di layar ini, itu mewakili 4 tahun penuh ia melakukannya. Dan dia sadar, tanpa paparan media terus-menerus, dia tetap baik-baik saja, malah justru dapat kejernihan perspektif. Hasil dari pengamatannya ini adalah bahan mentah untuk semua karyanya. Dia menemukan detail-detail lucu, pergeseran nilai sosial yang halus, dan momen-momen kecil sehari-hari yang bikin mikir. Inilah sumber inspirasi yang kemudian ia olah. Sekarang kita sampai pada bagian paling unik dari prosesnya. Disinilah musik dan seni rupa bukan lagi dua dunia yang terpisah, melainkan jadi sebuah ekosistem kreatif yang saling memberi kehidupan. Jadi, begini cara kerjanya. Semuanya berawal dari teks yang ia kumpulkan di buku catatan. Teks-teks ini pertama diolah jadi lirik lagu untuk bandnya. Tapi, disinilah keajaibannya terjadi. Teks yang sama persis itu kemudian ia transformasikan jadi karya seni visual untuk pamerannya. Satu sumber, dua medium, dua karya yang berbeda. Dan ini tuh sebuah siklus yang hidup. Inspirasinya nggak cuma ngalir satu arah dari musik ke seni. Farid menekankan bahwa seringkali apa yang ia ciptakan di kanvas justru balik mempengaruhi musik yang ia tulis. Keduanya saling memberi makan dalam sebuah proses yang sangat cair. Perjalanan kreatif yang unik ini akhirnya membawa Farid pada sebuah pencerahan pribadi yang mendalam. Sebuah terobosan yang mengubah bukan hanya karyanya, tapi juga cara dia memandang proses berkarya itu sendiri. Dia sampai pada sebuah titik refleksi yang kuat. Dia sadar bahwa prosesnya yang dulu, yang rumit dan penuh tekanan itu, ternyata membuatnya kurang menikmati momen penciptaan. Dia bertanya-tanya, mungkin cara gue selama ini yang salah? Dan slide ini dengan jelas merangkum transformasinya. Dari sebuah proses yang terasa seperti perjuangan penuh ketegangan, dia beralih ke sesuatu yang lebih spontan. Karyanya seolah tumpah begitu saja tanpa paksaan. Dan yang terpenting, prosesnya terasa jauh lebih membahagiakan. Pencerahan ini menjadi begitu fundamental sampai menjadi jiwa dari pameran tunggalnya. Judulnya merangkum semua penemuan barunya, Bahagia Itu Sederhana. Ini adalah manifestasi langsung dari pergeseran filosofi kreatifnya. Jadi, poin krusialnya ada di sini. Dengan melepaskan kerumitan dan ekspektasi yang berat, dia justru menemukan esensi sejati dari berkarya. Sebuah kemurnian dan kebahagiaan yang sederhana. Dia tidak lagi berjuang melawan mediumnya, melainkan seolah menari bersamanya. Perjalanan Farid Stevi Asta ini menyajikan sebuah pelajaran penting bagi kita semua. Kisahnya menunjukkan bahwa terobosan kreatif seringkali tidak lahir dari perjuangan yang dipaksakan, melainkan dari kegembiraan yang ditemukan dalam kesederhanaan. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan.
untuk direnungkan. Apakah karya terbaik lahir dari perjuangan yang rumit atau justru dari kegembiraan yang sederhana?